di sini kan subaknya cukup luas ya. Cukup luas, cukup banyak. Nah, kebetulan kita sekarang punya inovasi. Ini inovasi lagi nih kan? Inovasi. Belum selesai satu inovasi udah muncul lagi inovasi baru. Yaitu Bima Juara, beli mahal jual murah. Di mana KUD saya tugaskan untuk beli gabah yang lebih mahal dari harga patokan pemerintah. Kemudian KUD wajib menjual beras lebih murah dari harga umumnya. Saya tugaskan kita tidak boleh main-main dengan inovasi ini. Karena inovasi ini kan sudah menjadi top 40 dari lomba inovasi Kementerian Pan-RB. Oh, gitu. Kan kita membangun ini menggunakan dana DID, dana insentif daerah dari hasil itu. Nah, sehingga saya hampir setiap, yang paling tidak lah 3 hari sekali, saya ke sini melihat, karena tidak mudah, Jan. Uji coba padi. Nah, sekarang kita sedang dicoba nih, ya. Kita sedang coba ya pupuk Black Gold ini, Black Gold, Osaki dan Curah ini dalam padi sekarang dibandingkan dengan pupuk kimia. Kemarin kita sudah turun di hari yang ke-60 ya. Di hari yang ke-60 kelihatan sudah hasilnya. Nah, tapi yang finalnya nanti adalah setelah panen kita akan timbang. Nah, mana kira-kira pupuk yang paling bagus. Sehingga kalau 2 kali atau 3 kali uji coba, maka kita bisa menyimpulkan nanti. Maka kita harus produksi pupuk apa yang paling banyak di tempat ini. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Om Swastiastu, Tribuners, Semeton, dimanapun Anda berada. Hari ini saya sedang berada di Tos Center Kusambe, Kabupaten Klungkung, dan akan mewawancarai langsung Pak Bupati, yaitu Pak Nyoman Suwirte, untuk kita mengetahui terkait teknis proses dari pengolahan sampah ini. Karena kita tahu bahwa sampah menjadi hal yang sangat momok bagi masyarakat ya, baik itu penyakit, banjir dan lain sebagainya. Nah, di tempat TOS inilah semua itu akan dieksekusi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama kunjungi Pak Bupati yang sudah sedia di dalam. Om Swastiastu. Swastiastu. Apa kabar Pak Bupati? Baik, tetap sehat. Waduh, tos dulu. Wah, ini hari ini kita ketemu lagi Pak Bupati ya. Setelah sesi pertama kita bincang-bincang di Kertagosa ya, langsung di depan kantor Pak Bupati. Nah, sekarang kita lanjut ke inovasi yang dilakukan oleh Pak Bupati untuk Klungkung ya. Yang kita sebut semua tahu TOS ya. Pak Bupati, apa sih sesungguhnya TOS itu? Jadi terima kasih ya beliau Jan ya memberikan saya kesempatan, karena begini, kalau tidak diekspos, tidak diceritakan, maka orang hanya berpikir TOS itu tempat olah sampah setempat, sampah selesai gitu. Padahal TOS ini dibuat di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, di mana di awal saya menjabat TPA kita penuh, setiap hari keluar asap dan lalat bertebaran di mana-mana, terutama di lingkungan sana. Bau juga. Tentu ini menjadi PR berat saya pada saat itu, karena masyarakat mengeluh, kemudian kita tidak punya tempat lain juga. Di satu sisi sampah terus kita hasilkan. Nah, sehingga pada tahun 2016 saya bertemu dengan teman dari STT PLN ya, yang waktu itu menawarkan solusi yang disebut dengan konsep listrik kerakyatan. Nah, listrik kerakyatan itu artinya singkatnya sampah menghasilkan listrik. Nah, sehingga pada saat itu saya ke Jakarta
saya langsung belajar. Tidak dengan dinas terkait, saya dengan beberapa teman di humas saja belajar tentang pengolahan sampah menjadi listrik. Setelah saya lihat, ternyata tidak seribet apa yang kita bayangkan. Nah, selama ini kan kita selalu kan menuntaskan masalah, kita sering berdebat, kita bikin buat teori yang banyak, tetapi penyelesaiannya lambat dan tidak ada solusi yang terbaik dan tidak continue. Nah, sehingga pada saat itu saya undang timnya, ya, dan kita uji coba waktu itu membuatnya di TPA yang sudah ada. Nah, pada waktu itu namanya langsung berubah karena intinya kita ingin menyelesaikan sampah di tempatnya. Nah, karena sampah kita ingin selesaikan di tempatnya, maka muncullah inovasi namanya TOS, tempat olah sampah setempat. Baik itu menjadi pupuk organik, baik itu menjadi pelet yang nantinya digunakan sebagai bahan bakar gasifier gitu. Nah, itu dulu. Ya, apa itu TOS? Nah, terus TOS ini terus kita kembangkan dan Gayung bersambut karena kita merupakan satu-satunya di Bali waktu itu membuat inovasi menjadi listrik. Akhirnya Gayung bersambut, kita menjalin kerjasama MOU dengan Indonesia Power, PLN dan STT PLN, dan kita pemerintah daerah. Jadi 4 ini ya bekerja sama untuk membuat TOS itu, sehingga pelet yang kita ciptakan ya kita masukkan, kita olah lebih lanjut sehingga menjadi listrik seperti apa yang saya lihat dan dipaparkan oleh STT PLN bahwa sampah itu mampu diolah menjadi listrik. Nah, pada saat itulah informasi itu kita coba olah ya menjadi di YouTube, kemudian di media sosial, terdengarlah sampai ke Jakarta. Sehingga TV One datang pada saat itu, kemudian Pak Soeharto yang sekarang beliau menjadi Bappenas ya, Menteri Bappenas. Itu beliau datang waktu itu beliau masih menjadi One Team Press, sampai 2 kali beliau datang. Dan banyak sekali datang, sedangkan waktu itu bangunan ini belum ada nih. Masih kecil sekali kan, masih di sana dan ada di IPLT Lepang waktu itu. Nah, intinya bahwa apa yang kita lakukan itu sudah berhasil mengubah jadi listrik, sudah berhasil mengubah jadi kompos gitu ceritanya. Kita sambil jalan-jalan yuk. Jalan ya Pak ya, sambil ngeliat ini proses-prosesnya ya, semenjak dari awal ya Pak ya. Jadi ini merupakan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, yang mana apa yang kita lakukan ini, kalau TOS ini kan tahun 2016 kita konsep, 2017 kita sudah mulai. Nah, sehingga pada saat Bapak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster dilantik, beliau mengeluarkan peraturan Gubernur Bali, ya, kalau nggak salah nomor 47 dan 97. Yang pertama, beliau mengeluarkan pergub tentang plastik sekali pakai, kemudian beliau mengeluarkan pergub tentang menyelesaikan sampah dari sumber. Nah, tentu apa yang dimaksud beliau itu menyelesaikan sampah dari sumber ini sangat nyambung sekali dengan program kita, inovasi kita, yaitu TOS, tempat olah sampah setempat. Karena program yang beliau maksud itu kan menyelesaikan sampah dari sumber. Nah, menyelesaikan sampah dari sumber ini tidak semudah apa yang dibayangkan, tidak semudah apa yang tersurat dan tersirat itu. Apa tuh Pak? Perlu suatu inovasi, perlu suatu keseriusan, perlu kontinuitas. Ini bayangkan kan? Sampah hari ini yang masuk sekitar 15 truk tadi kan, 15 truk. Jadi setiap hari kita di TOS ini menerima sampah kota itu sekitar 15 truk kan. Dan jadwal pembuangan sampah ke sini pun sudah diatur. Hari Senin dan Jumat itu membuang sampah plastik. Selain itu membuang sampah organik. Nah, sekarang jadwalnya sampah organik loh. Oh gitu. Ya, tetapi kalau kita lihat masih banyak ya. Masyarakat kita masih belum taat. Kemarin kita coba survei sekitar 85% baru taat untuk memilah sampah, sampah organik dan anorganik. Nah, di tempat inilah sampah ini dieksekusi lebih lanjut. Ya, ada yang plastiknya dipilah kan, kemudian nanti plastik dikumpulkan, kemudian sampah organiknya nanti
dimasukkan ke dalam sel-sel yang sebentar lagi kita lihat, iya. kemudian dimasukkan ke dalam apa namanya bokpium Iya, yang bokpium. nantinya diisi dengan bioaktivator yang nanti akan digilas menjadi pelet sehingga digunakan sebagai bahan bakar gasifier yang nanti akan menghasilkan listrik. Ada berapa nih Pak anggota ini? Ini sekitar 50 lebih 50 lebih ya. dan nanti apa namanya setelah nanti koperasi di sini bekerja, maka ada petugas koperasi nanti yang akan melakukan pemilahan bersih namanya, sehingga nanti plastik ini siap dijual. Ini dari teman-teman ini semua dari warga sekitar atau Di sini rata-rata adalah dari kakak miskin. Dari kakak miskin, bahkan ada satu difabel ya, disabilitas, ya Eka, ya itu. Oke, kita sambil jalan-jalan dulu lihat sel kita. Ya. Nah, jadi di sini tenaga kita ini rata-rata dari kakak miskin. Karena hitungan saya begini, Ya. dibandingkan kita hanya memberikan mereka sembako, Ya. ya lebih baik kita ambil mereka lah menjadi tenaga di tempat ini. Jadi ini multiplier effect gitu ya. Efek, ya. Sekaligus Nah. menuntaskan sampah. Ya. Beliau aja biar tahu ya. Ya. Saya walaupun jadi bupati dan ini kadis saya Iya. kan. Jadi sama staf-stafnya semua saya tugaskan kita tidak boleh main-main dengan inovasi ini. Karena inovasi ini kan sudah menjadi top 40 dari lomba inovasi Kementerian Pan-RB. Oh. Kan kita membangun ini menggunakan dana DID, dana insentif daerah dari hasil itu. Nah, sehingga saya hampir setiap, ya paling tidak lah 3 hari sekali saya ke sini melihat, karena tidak mudah, Jan. Ya. Jadi membuat tempat olah sampah setempat ini, kalau orang hanya mendengar dari luar, tetapi dia masih melihat sampah numpuk dari luar, dia mengatakan TOS tidak berhasil. Ya, jadi TOS ini tidak bisa hanya uji coba, kemudian MOU akan selesai, tetapi memang benar-benar kita harus serius, ya secara kontinuitas menggenjot ya semua sumber-sumber daya manusia yang ada di sini untuk melaksanakan inovasi ini. Nah, ini adalah merupakan proses pembuatan sampah untuk sampah Osaki. Ini boleh di Sampah Osaki. Oh, kan? oke. Nah, ini sampah Osaki. Kalau biasanya di tempat sampah kan bau kan. Ya. Nah, ini salah satu sel yang kemarin ini kira-kira 10 truk ya, 10 truk ya. Ini 10 truk, hasil 10 truk. Ini sampah masuk. Ya. Kemudian ditimbun di sini. Ya. Kemudian disiram ya agar segera terjadi pembusukannya segera. Nah, ini merupakan metode Osaki yang memang ini kita dapatkan dari pemerintah Jepang ya, Osaki Jepang. Nah, ini dalam waktu 2,5 bulan ini nanti akan langsung hancur menjadi pupuk. Nah, sebentar lagi akan saya perlihatkan untuk penghasilan pupuk yang lain, model pupuk, pembuatan pupuk yang lain. Tadi bicara tentang Pupuk turunan yang dihasilkan di sini kan, produk yang dihasilkan pupuknya. Pupuk itu ada 3 macam, curah, pupuk Osaki dan pupuk Black Gold. Ya. Nah, ini salah satu hasil daripada konsep Osakinya ya. Ini Osaki ya. Yang sudah ditaruh. Kemudian ini diayak di sana ya, diayak di sana. Karena ini tergantung sampah yang masuk ya. Kalau kita lihat ini kan sampahnya daun kelapa ya. Ini agak lama hancurnya. Nah, tetapi kita kan tidak boleh melarang masyarakat menggunakan membuang ke sini karena ini satu-satunya, sehingga kita lihat agak repot sedikit. Nah, yang begini-begini biasanya langsung dilibas dengan alat pencacah. Nanti langsung menghasilkan pupuk ya. Belajar kalau keliling-keliling kan sering kan melihat plastik-plastik berserakan di lapangan kan. Betul. Nah, ini merupakan hasil pemilahan yang dilakukan asal mulanya sebenarnya dari masyarakat. Oke. Ya. Jadi pemilahan sampah dari rumah selesai dari sumber. Nah, jadi sampah itu masuk ke sini, kemudian dipilah. Nah, plastik ini nanti akan dibersihkan lagi oleh koperasi, oleh petugas koperasi. Kemudian nanti akan dikerjasamakan dengan APSI, Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia, yang selalu setia mendampingi kita untuk ikut mengedukasi masyarakat, mengedukasi petugas kami dalam rangka melakukan pemilahan sampah. Nah, nanti kalau inovasi yang berikutnya sudah kita launching sudah kemarin. Namanya inovasi kita adalah inovasi Gema Tansa Plus. Gema Tansa Plus. Gerakan masyarakat puputan sampah plastik.
Nah, hutan sampah plastik. nanti baru saya akan gerakkan seluruh pegawai aparat desa untuk secara serentak memungut sampah plastik yang ada di lingkungan. Nah, sehingga sampah plastiknya akan terkumpul seperti ini. Iya, iya. Sehingga pada saat itu harapan kita sampah plastik tidak ada lagi di lingkungan. Sambil jalan nanti kita akan mengedukasi masyarakat kita untuk tidak membuang sampah ke lingkungan. Oh. Pertama kita tuntaskan sampah yang ada di lingkungan. Yang kedua kita edukasi agar jangan membuang sampah plastik ke lingkungan itu. Iya, iya. Secara ekonomis ini kan ada tadi asosiasi pengusaha sampah Indonesia itu. Nah, bagaimana ya dampaknya? Adakah sumbangsi penghasilan atau apa kepada kita? Ya, jadi begini. Saya sering mendengar slogan, Ya. sampah adalah berkah. Iya. Tapi pada saat mindset kita masukkan sampah ada berkah, maka orang yang buang sampah selalu mikirin uang dan uang. Uang. Padahal satu konsep yang paling penting dalam penanganan sampah adalah lingkungan kita jangan ada sampah plastik, jangan ada sampah yang berserakan. Karena lingkungan kita bersih, maka kita akan sehat semuanya. Bonusnya adalah kita sehat semua. Sehat semua. Ya, kalau sudah sehat, maka nilai atau biaya atau anggaran yang kita keluarkan untuk menangani, untuk mengobati masyarakat akan jauh berkurang. Bonusnya di sana gitu sebenarnya. ya, justru itu. Ya, tetapi karena ini ada plastik, tentu kita tetap ya memainkan ini sehingga kita bentuk koperasi, sehingga plastik ini nanti kita akan gunakan lagi untuk kesejahteraan petugas kita yang ada di sini. Oh, gitu. iya. Nah, ini Beliau Chan, ini masih pilihan-pilihan kotor kan. Aha. Nah, Itu tadi saya lihat dibagi-bagi ya Pak ya. Iya, Plastik gelas sendiri, botolnya sendiri. ini masih pilihannya kasar loh ini. Oh. Kalau pilihannya lebih halus maka harganya akan jauh lebih tinggi. Contohnya seperti ini kan, maka ini harus dibuka, ini harus dibuka ya. Maka akan lain jadinya. Nah ini kan masih pilihan kasar nih. Ya. Ini hasil sampah yang masuk pada beberapa hari ini. Oh. Ada sekian box ya, 1, 2, 3. Ada sekitar 17 box di tempat ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana sampah anorganik yang masuk ke tempat ini. Ini bisa dipilah ya. Ada judul-judulnya ya. Sampah duplex, kotak kardus kan. Dan lain sebagainya. Ini hanya tempat untuk mengedukasi masyarakat. Tapi kalau sudah jadi sampah, nanti tempatnya seperti itu. Nah, untuk membuat seperti ini, Beliau Jan, saya katakan lagi-lagi tidak mudah lah, tidak mudah. Yang ngurusin sampah ini, kalau pikiran kita sampah adalah berkah, maka tidak mudah. Tidak mudah ternyata mengelola ini. Ya, ini perlu keseriusan kita dan ketegasan juga. Ya, karena pada saat kita ngelola sampah ini, kalau nggak tegas, maka sekali mereka taat, besok nggak taat lagi. Ya, makanya kita tegas pada saat terjadi pelanggaran, kita cari orangnya sampai ke rumah, bukan kita marahin, kita edukasi mereka. Nah, ya, kita sekarang sedang berada di satu ruangan nih Pak yang ya tadi kalau nggak salah namanya gasifier. Apa sih Pak ini? Gasifier. Ya. Gasifier nih Pak. Ya, Beliau Jan, ini salah satu sebenarnya awal kita membuat TOS ini adalah membuat sampah jadi listrik. Ya. Nah, membuat sampah jadi listrik itu, ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Yang penting ada alat ini. Apa ini Pak? Ini namanya gasifier. Gasifier. Ya. Oke. Di mana alat ini digunakan untuk membakar pelet. Pelet yang dihasilkan oleh sampah yang sudah dipiamisasi, yang sudah mengandung kalori, kemudian diolah menjadi seperti ini. Ini pelet ini persis seperti butiran batu bara muda. Batu bara ya. Ya, yang sudah mengandung kalori. Ya. Kemudian pelet ini dimasukkan ke sini. Ke dalam situ. Ke dalam Pak? sini. Oke. Ya. Kemudian dia menghasilkan panas. Kemudian dari sini dia sudah mengandung apa namanya? Gas ya, itu gas. Kan itu gasnya sudah. Oh, yang itu. Ya, itu gas. Oke. Kemudian dari gas ini disalurkan ke genset. Genset. Nah, dari genset ini keluar digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin yang ada di sana. Oh, begitu Ya. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa apa yang kita lakukan ini jangan berpikir berapa break even point untuk menyelesaikan, untuk bisa membeli alat ini. Sekali lagi ngurusin sampah, kita perlu biaya. Ya, jangan kita selalu berpikir break even point berapa ini ya. Iya. Kalau selalu kita berpegang teguh pada
berapa dapat untung, berapa break even point, Iya. maka sampai kapanpun sampah ini tidak akan pernah selesai. Betul. Saya pastikan itu. Iya, iya. Saya pastikan itu. Sehingga ngurusin sampah ini memang tidak mudah. Iya, iya. Ya, tidak mudah dan tidak murah. Saya sampaikan bahwa satu gasifier ini kemarin, Mhm. saya nggak tahu nih berapa dayanya di sini kan. Iya. Ya katanya ini kalau digunakan untuk menerangi rumah tangga kakak miskin dengan daya 450 ya. 450. Itu sekitar 30 cukup. 30 rumah. 30 rumah. Oh, Ya. banyak juga, Ya. Pak. Ini salah satunya. Kalau kita memperbesar ya untuk banyak rumah tangga, Ya. untuk banyak alat-alat, maka tinggal perbesar gasifier-nya aja. Oh, gitu. Nah, ya. sekarang alat ini sedang Ya. kita inovasi lagi Ya. untuk membuat semacam blower nanti Ya. di tempat pemindangan. Ya. Tempat pemindangan ikan yang kita miliki itu kan menggunakan gas, ada menggunakan kayu api. Nanti pellet ini kita akan buatkan menjadi bahan bakar. Ya. Alat ini nanti digunakan oleh pemindangan yang ada di Kusambur. Di Wisma. Ini alat ini sendiri, Pak, kalau boleh tahu, Ini kemarin kita dikasih hibah oleh dihibahkan. STT PLN. Ya. Oke, Beliau Jan. Siap, siap, siap. Kita kan bawa pellet nih. Ah. Kita lihat pellet ini siapa yang bikin. Ya, Oke, gitu oke. kan. Ya, cerita. Ya, Pak Bupati, sekarang kita sudah berada di satu lokasi di mana saya lihat ini banyak sekali kayak kayu-kayu ini kayak kandang ayam gitu loh, Pak. Ya. Kayak kandang ayam. Apa ini? Ada tulisan Ya. masuk panen gitu loh, Pak. Jadi kalau orang ngelihat ini pasti dikira ini kayak Kandang ayam. jagung ya. Tanam ada, jagung. ada masuk panen. Inilah di tempat ini Ya. namanya tempat olah sampah setempat. Ya. Inovasi kalau kita mau lihat satu-satu banyak sekali inovasinya di sini. Ya. Dan kalau sudah dilaksanakan nggak ada yang susah kok, mudah sekali semua, kan? Nah, beliau jangan lihat kan, ini namanya bokpium. Bokpium ini piemisasi kan, puyemnisasi gitu kan. Jadi tempat sampah ini kan bok ini diisi sampah penuh. Ya. Kemudian bok ini dicampur dengan bioaktivator. Mhm. Ya, jadi sampah yang masuk tadi dicampur dengan bioaktivator. Bioaktivator. Bioaktivator ini Terdiri dari adalah apa air nih? dicampur dengan buah busuk, Oh. sisa makanan, itu dicampur. Iya. Nah, disaring. Ini sudah mengandung enzim Enzim. yang nantinya yang disebut dengan bioaktivator Ya. yang digunakan untuk mengaktifkan sampah-sampah yang masuk ke dalam bokpium itu. Ya, nah kita lihat sekarang kan. Ya, Kita lihat bokpium yang kita punya. Coba ini dessert ya. Aha, aha. Ini ada masuk Aha. 14 bulan 2 2021. Ada satu. Di awal ini bok ini penuh loh. Oke. Penuh. Mhm. Kemudian ini baru berapa hari nih? 14, sekarang tanggal 17 ya. 17. 17. 3 hari. 3 hari kan? Ya. Jadi dia sudah turun. Oh, dia turun sendiri. Turun sendiri. Oke. Kenapa? Di sini tidak ada sampah plastik kan? Ya. Sehingga dibantu dengan bioaktivator, dia panas, Ya. dia turun. Nanti kalau sudah saatnya panen, ini panennya ke tanggal 1 bulan 3 kan? Ya. Itu kan dia akan masih setengah. Oh. Jadi semakin sampah organiknya semakin daun-daunan gitu, semakin nyusutnya semakin banyak. Nah, Oke. nah dari sinilah nanti sampah itu akan dicacah di tempat yang kita lihat sekarang. Kan? Oh. Nah, jadi ini gitu. disiram dengan gini kan, Tadi? disiram dengan bioaktivator. Bioaktivator, Pada ya. saat mau ngisi sampah itu langsung disiram. Oh, Sehingga kalau sudah disiram dengan bioaktivator, Ya. nyari lalat satu pun nggak ada. Oh, Nah. itu penyebabnya nggak ada lalat. Nggak ada lalatnya, kering semua, kering. Semua ya. Ya. Dan itu juga apa, menghilangkan baunya sekalian? Menghilangkan baunya semua. Oh. Ya, jadi sampah-sampah ini kita ambil nggak apa-apa nih kan. Tapi ini yang paling susah. Nah, sehingga kalau ini nanti dilibas dengan mesin cacah, Ya. ini juga sering agak cepat merusak mesinnya. Karena kadang-kadang dia licin. Makanya nanti kalau sudah diisi bioaktivator, dia kering, maka akan lebih cepat melibasnya. Isi plastik sedikit-sedikit. Kalau kita mau bikin pellet juga bisa. Nah, hasil panen ini nanti apa yang akan dilakukan? Gitu. Mari kita lihat. Ya. Pak, sebelum itu ini ada kayak strapless gini, nggak apa-apa ya, Pak ya? Seharusnya ini harus dibersihkan. Oh, Nah, oke. makanya ini kita langsung mengedukasi masyarakat juga. Iya. Ya. Karena ini Saya inginlah bersih. masyarakat, Iya. kalau dulu kita buat sesajen, Iya. kita kan menggunakan sematnya. Iya. Semat itu dari bambu. Heeh. Ya, saya ingin mengajak masyarakat, kembalilah kita menggunakan semat.
kalau bahan ini alami. tidak dilakukan, Iya. maka seharusnya ini dibuka satu-satu. Nah, betapa ribetnya lagi petugas kita ini harus membuka ini kan, karena ini kan besi. Ini. Besi nih, Besi iya nih. strapless ini Pak. Ya, strapless. Iya. Nah, ini sangat berbahaya juga. Tapi kalau mesin Caca ini memang melibas dia, Iya. tapi masih ada besi. Kasihan nanti tanah-tanah kita ada besinya. Sehingga saya mengajak masyarakat sekalian ya beliau Jan ya, Iya, kita sama-sama iya. masyarakat ya, terutama umat Hindu dalam membuatkan namanya canang seperti ini. Iya. Mari kita menggunakan smart kembali, Iya. membantu pemerintah, membantu diri kita sendiri, Iya. ya, agar tanah kita jangan ada besi, apalagi nanti kita kena tusuk ya, nanti infeksi lah. Iya, iya. Ya, Beliau kita lanjut Siap, ke siap. tempat Lanjut. penjajahan kita. Tetap. Jadi sampah yang Iya. baru Baru selesai panen itu panen dari itu, sana. nah ini dia. Ini, oh Ya, oke. maka sampahnya, Setelah dia mengendap. ya sampah kering, ya Oh, kering ya. kan. Nah, Oke. baru dicacah di alat ini. Ya. Ya, coba ambil cacahan itu yang remuk itu ini. Ya, sebentar kita sana aja lah. Ya. Kan hasilnya nanti ya setelah ini kan dicacah kan masuk ke sini, Iya. nanti keluarnya kayak tepung seperti ini. Hasil cacahan. Ini. Nah, inilah yang saya sebut dengan setelah jadi tepung seperti ini, Beliau Jan. Iya. Ini ada dua yang bisa dilakukan. Ya. Sebenarnya hasil cacahan yang lebih halus ada lagi. Ya. Ada dua yang bisa dilakukan. Pertama, ini langsung digunakan sebagai pupuk curah. Pupuk curah. Oh, Ya. ini bisa langsung jadi Ini pupuk seperti pupuk curah. Ya. Jadi selama 2 minggu sudah bisa langsung jadi pupuk. Tapi hasilnya tidak maksimal. Maksimal. Yang kedua, bisa digunakan pelet. Oke. Pelet. Ya, ya. Jadi sampah yang dipiam tadi itu dua turunannya. Dua turunan ya, produk dari turunannya. piam tadi Pertama dia curah. pupuk curah. pupuk curah, Kedua menjadi pelet. yang dua menjadi pelet. Nah, Oke. pupuk curah ini kita tidak perlu tambahkan lagi apa-apa lagi. Langsung dikemas. Nanti kita akan bantu petani. Oke. Ntar saya ceritalah Ya, setelah ya, ya. pupuk ini banyak nanti dikemanakan pupuk itu. Ah. Kan ada mimpi apa lagi nih? Iya, 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 iya. Sehingga ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Ya, ya. Jadi ini digunakan sebagai pelet dan Pelet. digunakan sebagai bahan bakar gasifier yang tadi kita lihat. Iya, iya. Ya, udah ada tuh kan kemarin tadi kan. Untuk Udah. jadi pelet bentuknya begini tadi Pak, proses ini kalau ini kan langsung habis digiling, terus kemudian ini Nah menjadi ini begini. alatnya ini. Oh, Ini alatnya ini. bukan. Ya ini dia. Nah ini kan. Nah tapi proses pembuatan pelet ini tidak bisa langsung sekali jalan, ini langsung menghasilkan seperti ini. Ya. Malah 3 kali. Oh. Jadi inovasi ini ya memerlukan berapa kali proses. Oke. Sehingga kalau proses terjadi maka biaya juga akan muncul. Muncul. Ya. Betul. Nah mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada yang menghasilkan gasifier mungkin tanpa harus jadi pelet dulu, langsung ini mungkin lebih bagus Lebih lagi kan. bagus, ya. Yang jelas ini sudah mengandung bioaktivator. Iya. Gitu. Iya, iya, iya. Itu. Jadi komplit Iya. kan? Sampah masuk, Abang. kemudian sampah masuk yang sudah dipilah Dipilah, dari rumah. ya. Sampai di sini sampah plastiknya dibersihkan, dikerjasamakan dengan APSI, Apsi, kan dijual lewat koperasi. lewat koperasi. Ya. Yang kedua dibuat menjadi kompos. Ya. Kemudian dibuat menjadi pelet. Ya, ya. Kompos dan pelet. Kompos yang Gitu. melalui Pelet digunakan bahan bakar gasifier, bayar kompos digunakan untuk untuk pertanian, pertanian ya. kan? Oke. Nah, nanti cerita yang lain. Nah, Baik, baik. di kantor ini, Beliau Jan, Ya. kita juga siapkan di atas, di kantor sudah ada untuk nanti tamu-tamu yang studi banding Ya. kita akan terima di sana. Dan bangunan ini juga kita sudah siapkan ya, sehingga tempatnya bersih Ya, ya. dan semua tempat ini kita memang buat sebagai tempat edukasi, sehingga nanti namanya TOS Center. TOS Center. Nah, di sini ada learning center, ya tempat orang belajar tentang Ya. bagaimana mengolah sampah. Tapi sekali lagi saya katakan, TOS ini bukan solusi terakhir. Ya. Tetap solusinya adalah ada di masyarakat. Gitu kan. Iya, iya, iya. Jangan kira nanti setelah ada TOS sampah kan selesai sendirinya, bukan. Partisipasi masyarakat Iya. adalah nomor 1. Betul, betul, betul. Ya. betul. Jadi kita pemerintah daerah ini dan nanti akan diteruskan pengolahan sampah ini sampai ke desa-desa. Ya, ya. Nah, sehingga desa wajib menyiapkan, kalau TOS yang ada di desa itu beda. Hanya tugasnya adalah memilah sampah,
Oke. sampah plastik dan sampah organik. Atau di desa ya? Iya di desa. Kalau Oke. bisa dia bikin pupuk organik juga bisa. Jadi sekarang ini yang tos dengan mesin sekomplit ini baru di sini untuk sementara atau sekarang? Saya berani katakan di Bali mungkin di Kelungkung saja. Oh, di Kelungkung. Ya, kemarin banyak sih teman-teman dari luar Bali Ya. sebelum COVID, bahkan sesudah saat COVID juga ada kok. Ya. Melihat ya mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Ya bisa di ATM tadi, di Pak, ya? ATM amati, tiru dan modifikasi. Nanti kalau sudah dimodifikasi lebih bagus lagi, saya ATM Bisa ke sana. belajar ke sana. Kan, Ya, gitu. wah, luar biasa. Mari kita sering melengkapi ya apa yang sudah kita dapatkan ini. Dan tentu saya terima kasih ya kepada teman-teman Bapak Ibu yang ada di SCT PLN, kemudian di Indonesia Power, di PLN, Ya. kemudian juga BI juga ikut support ini, BPD juga ikut support, dan APSI tentunya, Asosiasi Ya, Pengusaha Sampah Pengusaha Indonesia, yang nantinya akan membawa beberapa alat. Ya, dan mudah-mudahan benar juga Pak Menteri Pariwisata, Ya. Pak Sandiaga Uno, Ya. beliau juga sangat tertarik tentang pengolahan sampah karena pariwisata itu identik dengan kebersihan. Maka kalau sudah kebersihan identik dengan bagaimana kita menyelesaikan masalah sampah. Wah, luar biasa. Ya. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Ya, masih kembali lagi, masih bersama dengan Pak Bupati Kelungkung, Pak Nyoman Suwirta. Pak, kita tadi sudah keliling ya, melihat semua prosesnya dari mulai masuk hingga piem ya, sampai Pencacahan. dihaluskan. Pencacahan ya, Ya, sampai pelet, sampai pelet. sampai kompos curah. Sampai kompos curah. Nah, ini setelah dia jadi kompos curah, kemudian selanjutnya apa nih Pak? Oke. Dua jangan buka masker Ya. ya. Tadi Oh. keringatan ini maskernya udah basah nih ya. Mau Oke, izin sebentar iya. aja. Iya. Jadi gini beliau Jan. Jadi setelah selesai jadi kompos, ini ada PR baru lagi kan? Ya, ya. Nah, kalau saja 14 truk itu kompos pupuk organik itu Ya. diolah menjadi kompos, Ya. mungkin 75% jadi kompos, 25 jadi pelet. Terus kompos ini dikemanakan? Ya. Selama ini di pemerintah daerah dan juga masyarakat kan, saya ajarin di Kelungkung itu kalau beliau Jan lihat lingkungan kantor bupati, lapangan puputan itu kan semua tanamannya sejuk-sejuk ya. Tapi tanamannya itu sangat sederhana sekali, nggak ada yang beli loh itu. Itu semua menggunakan konsep pembibitan setempat. Itu dipotong, ditanam, dipotong, ditanam. Ya. Kalau dulu kita 1 tahun bisa ngabisin miliaran rupiah kan untuk pemeliharaan taman, bikin taman segala macam. Sekarang kita justru tidak memasang anggaran untuk beli tanaman. Oh gitu. Kita langsung potong di tempat. Itu efisiensinya luar biasa loh. Iya, iya, Ya. iya. Kemudian untuk kalau dulu kita sering beli kompos kan. Ya. Nah sekarang kompos kita hasilkan ke sini kita gunakan untuk tanaman itu semua untuk pupuk kan. Dan itu juga diminta oleh masyarakat, Ya. Banjar, lingkungan ya itu banyak diminta. Lumayan lah efisiensi kita. Ya. Nah, tetapi untuk selanjutnya saya tidak berhenti sampai di sana saja. Maka kompos yang sampah yang dihasilkan ini nanti kita akan optimalkan semua. Ya, bila perlu sebanyak-banyaknya kompos masuk ke sini, kita akan olah menjadi 3 macam pupuk tadi. Ya. Curah. Curah itu setelah ditaruh di box PM selama 2 PM. minggu, langsung dicacah menjadi pupuk curah. Ya. Kemudian osaki selama 2,5 bulan Ya. itu diayak menjadi kompos, kemudian ditambah nanti pupuk biogol. Biogol. Itu tinja yang ada di lepang di PLT itu Ya. kita akan campur dengan pupuk osaki yang ada sehingga akan menjadi jauh lebih subur. Nah kompos itu akan dibawakan kemana? Nah selama ini beliau Jan sering mendengarkan kawasan atau padi atau tanaman organik, Ya. benar kan? Itu merupakan Mahal itu Pak. mahal orang bilang kan. Tapi saya yakin ke depan itu tidak semahal apa yang kita dengar sekarang. Ya karena untuk mengembalikan unsur hara tanah
yang dulunya menggunakan pupuk kimia itu Ya. memang perlu proses yang cukup lama. Kadang di awal hasil panen atau hasil produksinya akan jauh mengalami penurunan. Nah, kemarin saya tidak menggunakan bahasa penelitian ya. Saya kemarin langsung download uji coba pupuk yang 3 tadi. Ya. Apa namanya? Pupuk curah, pupuk Osaki, Biogol. sama Biogol. Pertama kita coba kedelai Mhm. di tempat ini karena kebetulan tanah ini kan dikasih menggunakan oleh Bapak Gubernur Bali. Ya. Pak Wayan Koster kemarin kan Ya. beliau sudah menyetujui. Di sana kita coba kedelai. Nah, ternyata dari kedelai kita gunakan 4 macam pupuk. Salah satunya pupuk kimia. Mhm. Nah, ternyata yang paling rendah hasilnya adalah pupuk kimia kemarin. Oh begitu. Pupuk kimia, kan? Artinya apa? Bahwa pupuk apa namanya? Organik ini sebenarnya tidak perlu nunggu waktu terlalu lama untuk menjadikan produksi panen kita menjadi lebih bagus. Nah, setelah itu kita dalam peta sawah yang sama, kita Ya. berlakukan dengan pupuk yang sama. Oke. Kalau curah, biogol kan. Biogol. Nah, kita uji coba padi. Nah, sekarang kita sedang dicoba nih, ya. Kita sedang coba ya pupuk Black Gold ini, Black Gold, Osaki dan curah ini. Ini dalam padi sekarang dibandingkan dengan pupuk kimia. Kemarin kita sudah turun. Ya. Di hari yang ke-60 ya. Di hari yang ke-60 kelihatan sudah hasilnya. Nah, tapi yang finalnya nanti adalah setelah panen kita akan timbang. Nah, mana kira-kira pupuk yang paling bagus? Sehingga kalau 2 kali atau 3 kali uji coba, maka kita bisa menyimpulkan nanti. Maka kita harus produksi pupuk apa yang paling banyak di tempat ini. Oh, Nah, gitu kan? Oke. Ini bukan penelitian loh, tidak ada biayanya. Nah, kalau kadang-kadang kita membuat penelitian kan perlu biaya yang cukup tinggi. Nah, target saya begini, Beliau Jan. Di sini kan subaknya cukup luas ya. Cukup luas, cukup banyak. Nah, kebetulan kita sekarang punya inovasi. Ini inovasi lagi nih kan? Inovasi. Belum selesai satu inovasi udah muncul lagi inovasi baru. Yaitu Bima Juara, beli mahal jual murah. Di mana KUD saya tugaskan untuk beli gabah yang lebih mahal dari harga patokan pemerintah. Kemudian KUD wajib menjual beras lebih murah dari harga umumnya. Sehingga pada saat gabah dibeli lebih mahal dan ditimbang, maka yang untung petani. Ya. Kemudian beras dijual lebih murah daripada harga umumnya, yang untung adalah masyarakat. KUD tentu dari volume atau perputaran penjualan gabah dan pembelian gabah dan penjualan berasnya akan mendapatkan untung walaupun tidak banyak. Nah, tentu di sini untuk membuat inovasi ini kemarin tidak mudah juga karena petani lebih cenderung menjual gabahnya kepada penebas agar cepat menghasilkan duit. Betul. Sedangkan kita ingin membina beliau-beliau itu untuk menjadi petani yang baik, bisa menghasilkan lebih bagus kalau mereka mau belajar dan mau bersabar. Nah, sehingga sekarang untuk membuat itu, maka saya akan rencananya di lingkungan ini akan membuat kawasan organik untuk padi dan mungkin juga untuk kedelai atau mungkin tanaman yang lainnya. Kalau berbicara organik, Beliau Jan, biasanya kita kan harus subsidi kan? Iya. Atau petani mendapatkan pupuk subsidi, kan harus beli kan? Nah, saya akan uji coba di tempat ini, mungkin barang 60 hektar lah atau berapa, atau kemampuan pupuk kita berapa sih itu? Untuk membuat kawasan organik, di mana pupuknya kita akan kasih minta dari tempat ini. Pupuknya kita kasih minta dari sini, kita akan uji coba menggunakan pupuk pupuk Osaki dan Biogol, Black Gold ya. Nah, kita akan gunakan itu. Nah, nanti mana hasilnya paling bagus? Nah, tentu harapan kita kawasan ini benar-benar menjadi kawasan organik. Nah, petani kita kan harus dibimbing, harus dibina. Nah, kemudian dari hasil itu nanti baru KUD-nya akan masuk untuk membeli gabahnya. Sehingga konsep inovasi Bima Juara, beli mahal jual murah, dan TOS ini akan menjadi satu nanti. Menjadi satu di tempat ini. Terintegrasi di sini. Integrasi betul. Nah, kemarin saya sempat mengumpulkan semua pegawai. Karena untuk membuat inovasi ini, untuk memenuhi harapan masyarakat, untuk membuat masyarakat itu lebih bagus, lebih maksimal mendapatkan hasil, memang tugas kita ini pegawai negeri, ASN ini harus kerja maksimal. Makanya kemarin saya kumpulkan mereka di tempat ini, di semua OPD saya kumpulkan. Malah mereka pusing, kok saya diajak ke tempat sampah seperti ini, padahal saya pegawai koperasi kan, pegawai dinas koperasi, saya ajarin. Kamu harus bisa mengintegrasikan semua program yang ada. Tidak mudah
membuat sejahtera masyarakat. Ya. Banyak yang perlu kita pikirkan, kan? Iya, iya. Nah, sehingga di tempat ini ada dinas tenaga kerja terlibat di sini, dinas koperasi terlibat, dinas pertanian terlibat, dinas LAP terlibat, Ya. ya. Jadi semuanya terlibat di tempat ini, ya, karena bicara padi ada dinas koperasi, ada dinas Ya. pertanian, Ya. kompos juga ada. Nah, kemudian beliau Jan, Hmm. di tempat ini juga saya sudah menyiapkan satu koperasi. Mm-mm. Jadi koperasi kan dari oleh untuk. Untuk. Dan pemerintah kan tidak bisa berbisnis kan, Ya. maka pemerintah harus membentuk badan usaha Ya. yang kerjasama tadi antara koperasi dengan APSI tadi APSI, untuk menangani ini. ya. Nah, di sini nanti koperasi yang kita bentuk akan mengelola sampah Ya. yang ada, termasuk ke depan inovasinya adalah mungkin sampai membuat pupuk cair, pupuk cair. Ya, ya. Nah, sehingga lengkaplah di sini. Dari Ya, dari pupuk. pengolahan Dari sampah pengolahan, lengkap ada. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang mau belajar Ya. ya tentang sampah, Ya. ya di tempat ini mungkin jauh lebih bagus. Lebih bagus dan bisa sebagai tempat edukasi. Ya. Ya, di tempat ini tidak ada bau sampah, tidak Ya, ada lalat. Ya, lalat biasa-biasa aja gitu. Targetnya kapan sih Pak? Itu tadi kan uji coba di Curah, di Black Gold. Ini targetnya kita kapan Pak? Ya, saya genjot ini dulu agar semua sampah yang dihasilkan di kota bisa masuk ke sini. Setelah masuk semua, Ya. baru kita akan cetak, kita buat komposnya. Ya. Berapa banyak kita hasilkan kompos. Ya. Terus 1 hektar membutuhkan berapa kompos. berapa Baru kita berani katakan, oh kita Butuh menghasilkan sekian. kompos sekian. Ya. Berarti kita uji coba 10 hektar, 25 hektar atau 60 hektar. Iya, iya, iya. Ya. Jadi sekali lagi tidak mudah beliau Jan. Iya, iya. Ya, untuk membuat sesuatu agar membuat kita bisa mengakomodir ya kepentingan masyarakat, agar Ya. kita bisa mensejahterakan masyarakat, perlu proses. Iya, iya. Dan perlu proses tidak hanya sekarang aja. Proses itu harus berkesinambungan, harus continue, Ya. harus terus menerus. Ya. Ya, kalau sekali sebentar saja istirahat, maka kita akan mulai dari nol. Waduh. Gitu. Nah, itu Pak Bupati sekalian boleh untuk masyarakat ya yang sekarang sedang menonton acara ini, apa kira-kira yang perlu masyarakat Ya. nih perhatikan dalam hal ini? Baik, yang pertama saya sampaikan kepada para kepala desa. Jadi masyarakat ini kan sampai ke desa kan. Program saya di periode kedua inilah mewujudkan 100% tos desa. Apa itu 100% tos desa? Artinya semua desa mempunyai tempat pengolahan sampah. Tempat pengolahan sampah di desa ini tidak usah mewah-mewah seperti ini. Ini tuh lumayan mewah loh ini. Karena usulan kabupaten, kalau usulan kabupaten tidak begitu mewah. Atau ukuran desa ya lumayan mewah. Nah, mari laksanakan semua untuk membuat tempat pengolahan sampah di desa hanya untuk memilah sampah organik dan anorganik. Ajarkan masyarakat untuk memilah dari rumah sehingga sampah yang masuk ke tempat pengolahan sampah di desa itu benar-benar sudah terpilah. Ya. Nah, nanti hasilnya sampah plastik ini apakah mau dijual kepada pengepul yang sudah dimiliki atau mau dikerjasamakan dengan koperasi yang ada di sini, silakan. Yang penting sampah plastik harus segera kita bisa tuntaskan. Ya. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat, bahwa apa yang saya ceritakan, niat baik pemerintah untuk menuntaskan masalah sampah bukan berhenti sampai di sini. Kami minta peran masyarakat jauh lebih penting. Ya. Jauh lebih penting. Jangan mengira tos ini ada semuanya akan selesai. Maka peran masyarakat harus maksimal, terutama dalam pemilahan sampah dari rumah. Cukup dipilah dari rumah, ditaruh di depan gang, jangan dikeluarkan di luar waktu, jangan dikeluarkan di luar area, jangan dibuang di tempat-tempat yang sederhana nanti seperti TPS kecil nanti, sehingga akan menimbulkan tempat yang kumuh. Ya, jadi tolong itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya terkait dari semua apa yang kita ceritakan ini, jangan selalu berpikir berapa untung yang kita dapatkan untuk mengolah sampah. Ya, karena selama ini kita selalu berpikir mengolah sampah adalah berkah, sampah adalah emas gitu kan. Slogan-slogan itu kalau terus dimasukkan ke dalam saudara-saudara kita, maka setiap sampah hanya dipikirkan untung, untung, dan untung. Tetapi pada saat pelaksanaannya,
tidak seperti itu, maka mereka akan kabur semua. Inilah yang menyebabkan banyak sekali bank-bank sampah yang sudah ada itu bubar, tidak ada yang bertahan lama karena orientasinya adalah profit oriented. Nah, maka dari itu saya mengajak, mari kita selesaikan saja sampah ini. Yang paling penting adalah sampah selesai, maka penyakit berkurang, maka kita akan semakin sehat. Nah, yang terakhir, untuk menuntaskan sampah plastik di masyarakat, kami pemerintah daerah akan melaksanakan gerakan serentak untuk menuntaskan sampah plastik yang disebut dengan Gema Tansaplas. Gerakan masyarakat puputan sampah plastik. Gerakan ini kami lakukan melihat di lingkungan kita, ya, sehebat apapun kita bilang, oh saya sudah punya inovasi tentang sampah. Lingkungan kita masih banyak sampah plastik berserakan. Bahkan selokan-selokan, sungai-sungai yang masuk ke sawah, itu semua penuh dengan sampah plastik. Sehingga subak-subak semua yang mengeluh. Mari kita mulai dari diri kita. Saya akan ajak masyarakat semua untuk pertama, memungut sampah plastik yang ada di lingkungan. Dikumpulkan semua. Jadi kita akan ambil, kita kumpulkan di tempat ini, ya. Kemudian yang kedua, pada saat lingkungan kita sudah bersih, mari kita memulai jangan membuang sampah plastik ke lingkungan. Nah, dengan Gema Tansaplas ini, saya yakin bicara tentang sampah plastik di lingkungan kita akan bisa tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Pada saat kita bersih dari sampah plastik, tanah kita subur, lingkungan kita bersih, masyarakat akan datang, di sanalah kita akan sehat semuanya. Jadi dengan spirit Gema Santi, gerakan masyarakat santun dan inovatif, itulah dasar kita untuk melaksanakan semua ini. Wah, luar biasa, Pak Bupati. Demikian kita hari ini sudah keliling di TOS, ya. Dan sebetulnya kita masih pengen lagi melihat hal-hal yang lebih besar lagi, ya. Contohnya seperti tadi hasil yang mau dibuat jadi organik dan lain sebagainya. Bisa nanti kita lihat ya, Pak, di belakang ini. Dan Tribuners semua dimanapun Anda berada, begitulah perbincangan kita yang sampai di penghujung, tambah semangat kita melihat beliau tetap bersemangat ya Pak ya, dalam menjalankan tugas ini. Memang nggak mudah ya, lagi 3 tahun. Lagi 3 tahun ya. Nah selanjutnya ini seperti apa nih Pak? Karena kan banyak juga ya di sosial media maupun di masyarakat, ya kami dari media mainstream merasa Bapak banyak yang minat ini. Saya gini aja, dari dulu waktu pertama menjadi bupati, hidup saya tidak pernah arahkan kemana-kemana. Seperti air mengalir aja lah. Ini juga begitu. Doa saya minta doa masyarakat aja, biar saya bisa bertugas dengan baik, itu aja. Yang lain-lain nggak usah dipikirin lah. Karena jalan hidup kita ini sudah ada yang ngatur gitu. Luar biasa. Semoga Pak Bupati tetap sehat ya, dan mendapatkan suara dan amanah yang besar lagi dari rakyat Bali khususnya. Kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Salam Gema Santi. Salam Gema Santi. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.